Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Aulia dari Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya ingin mendokumentasikan tentang hasil pengerjaan saya terhadap tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana tugas 2 itu adalah membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus yaitu pada sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta rupiah, golongan B 6 juta 500, dan golongan C 9 juta 500. Dengan jam lemburnya, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu jika lembur 1 jam maka 30% dari gaji pokok, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, lebih dari sama dengan 5 jam atau 5 jam ke atas itu 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur, sedangkan output pada tampilan layar yaitu jumlah penghasilan, di mana gaji golongan ditambah gaji lembur. Jadi perintahnya adalah membuat program sederhana di mana nanti kita akan menginput golongan apa dan berapa lama dia lemburnya atau jam lembur yang dia lakukan. Lalu output yang dihasilkan adalah gaji golongan ditambah gaji lemburnya. Mungkin langsung saja kita ke video pengerjaan tugas 2 ini. Ya, pertama-tama kita akan membuat nama sebagai pembeda dan bukti bahwa ini praktek yang saya kerjakan dengan statement comment, yaitu /2 kali, yang mana program ini akan membaca bahwa itu bukanlah perintah yang harus dieksekusi, melainkan statement comment saja. Lalu kita akan mulai untuk menginput perintah yang nanti akan digunakan untuk membaca data. Ini ada warning, jadi perlu penambahan perintah untuk pembacaan scan-nya, proses scan-nya. Masih ada warning, jadi untuk penambahannya ya, di sini warningnya sudah hilang, jadi bisa dilanjut, yaitu proses untuk pembuatan perintah tampilan, yaitu tadi kan di tugas, di soal tugas 2 perintahnya adalah memasukkan golongan. Jadi ini adalah perintah untuk menampilkan, yaitu nanti akan ada perintah masukkan golongan apa, A kah, B kah, atau C. Lalu nanti prosesnya di input, tinggal kita menginputnya atau memilihnya mau golongan A, B, atau C. Lalu di sini ada proses pembuatan lagi untuk tampilan perintah penginputan jam lembur.
dimana nanti kita juga akan menginputkan atau memilih di antara 5 pilihan tadi berapa jam si karyawan ini lembur, 1 jam kah, 2 jam kah, 3 jam kah, atau seterusnya. Lalu di sini kita melakukan statement awal untuk start, semacam garis start di mana jika tidak ada perintah atau perintah invalid atau tidak ada pilihan antara golongan A, B, atau C, maka gaji pokok yang akan muncul adalah 0. Kita mulai proses penginputan gaji untuk golongan A, di mana gaji untuk golongan A adalah 5 juta. Lalu untuk memudahkan kita tinggal copy paste lalu mengganti beberapa elemen, yaitu mengganti besaran gaji dan juga nama golongan. Di sini kita melakukan inisiasi awal, di mana tadi sebelumnya kita melakukan titik start, yaitu jika tidak ada input golongan yang dimasukkan maka gaji golongannya adalah 0. Lalu jika ada golongan yang diinput, maka gaji golongannya atau gaji pokoknya sesuai dengan yang kita tetapkan. Lalu yang selanjutnya adalah gaji lembur, di mana sesuai dengan yang sebelumnya kita melakukan statement awal. Jika tidak ada jam lembur yang diinput, maka gaji lemburnya sama dengan 0. Atau input tidak valid, atau input tidak ditemukan, atau tidak ada sesuai dengan yang perintah-perintah atau list daftar yang didaftarkan. Lalu di sini ada statement untuk gaji golongan A, yaitu 30%, atau jika didesimalkan sama dengan 0,30 dikali gaji pokok. Lalu jika 2 jam lembur, maka 32% atau 0,32. Di sini kita cukup menyesuaikan saja jam lemburnya berapa lama dan juga faktor pengali dari gaji pokoknya berapa. Karena perintahnya tidak jauh beda, jadi tinggal melakukan sedikit penyesuaian. Dan untuk perintah terakhir, jangan lupa ditambahkan lebih dari sama dengan, karena perintahnya adalah 5 jam atau lebih, atau 5 jam ke atas, sama dengan 38% atau 0,38. Lalu tinggal terakhir membuat perintah untuk menampilkan hasil output. Jadi yang sebelumnya adalah perintah untuk nantinya kita menampilkan perintah untuk input, dan setelah diinput yaitu akan tampil hasil output sesuai dengan perintah, yaitu jumlah penghasilan, di mana sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Dan untuk format tampilan kita menggunakan format desimal, ya tentu saja.
karena tidak mungkin untuk menggunakan persentase dengan hasil tampilan gaji. Lalu kita tambahkan kode atau format rupiah. Di sini kita memasukkan perintahnya untuk pembacaan dan yang terakhir tidak lupa yaitu perintah untuk menampilkan hasil dari pemrosesan output yang sudah diinput sebelumnya atau barusan, yaitu nanti akan menampilkan jumlah penghasilan di mana angka yang ditampilkan yaitu perintah hasil format tadi. Ya, saat ini kita akan melakukan simulasi untuk hasil pengerjaan program yang sudah kita lakukan. Meskipun sebenarnya saya sudah melakukan simulasi untuk memastikan. Lalu kita coba saja untuk running programnya. Saat programnya di running, ya dia akan memunculkan tampilan ini, yaitu masukkan golongan A, B, atau C sesuai dengan perintah. Dia akan menampilkan perintah input. Jadi kita diharuskan untuk menginput golongan apa yang ingin kita masukkan, golongan A kah, B kah, atau C. Kita coba golongan B misal. Kita coba golongan B, lalu kita enter. Selanjutnya dia akan menampilkan perintah input untuk jam lembur, yaitu jam lemburnya apakah 1 jam, 2 jam kah, 3 jam, dan seterusnya. Nah, di sini untuk sedikit menampilkan agar lebih mudah dalam pemilihannya. Misalnya jam lemburnya mau kita coba adalah 3 misal. Lalu tinggal kita enter dan ini akan menampilkan hasil akhir atau jumlah penghasilan di mana gaji pokok dari golongan B akan ditambahkan dengan gaji lembur sebanyak 3 jam lembur, yaitu 0,34 dari gaji pokok. Lalu kita coba lagi, kita tes running untuk golongan yang lain. Kita akan coba. Dia akan memunculkan perintah yang sama. Kali ini kita coba golongan A. Lalu jam lemburnya adalah di atas. Oh, jam lemburnya adalah 0 saja. 0. Kita untuk mengetes. Ya, maka perintah atau hasil output yang ditampilkan adalah gaji golongannya saja. Karena jam lemburnya itu 0 atau tidak ada jam lembur, di mana sesuai dengan perintah atau program yang kita masukkan di awal, di mana jika tidak ada jam lembur yang dilakukan atau tidak ada input pemilihan jam antara 1 sampai dengan 5 dan seterusnya, maka jam lembur dihitung 0. Jadi yang ditampilkan hanyalah gaji pokok. Lalu kita coba untuk kita tes run lagi. Kali ini kita coba input di luar golongan. Jam lemburnya 0.
Ya, maka jumlah penghasilan 0 karena tidak ada golongan yang diinput sesuai dengan list yang didaftarkan sebelumnya, antara A, B, atau C. Milihnya V misal, atau Z, atau X, atau apa. Dan kita coba jika golongannya tidak ada, misal S, lalu jam lemburnya kita masukkan 3 jam misal, maka tetap penghasilannya adalah 0. Kenapa? Karena dari golongan itu tidak ada yang dipilih sesuai dengan yang didaftarkan. Sedangkan perintah pada jam lembur, dia adalah perintah untuk mengali atau melakukan proses perkalian sesuai dengan gaji golongan. Dan dari awal tidak ada golongan yang dipilih, jadi berapapun dikali 0 sama dengan 0. Jadi gaji golongannya itu 0, gaji lemburnya juga 0, jadi jumlah penghasilannya 0. Lalu untuk yang terakhir kita coba pada golongan C. Kita coba masukkan golongan C yang belum. Jam lemburnya misalnya 7, 5 jam ke atas kan, misal 7, maka hasilnya adalah 13.110.000. Kita coba melakukan perhitungan untuk mengecek gaji golongan C adalah 9.500.000 rupiah. Ya, 9.500.000 rupiah dengan faktor pengalinya 0,38. 0,38 dikali 9.500.000 sama dengan 3.610.000 ditambah 9.500.000. Ya, hasilnya adalah 13.110.000. Kenapa perhitungannya seperti ini? Jadi gaji yang awal ini 3.610.000 ini adalah gaji lembur, di mana faktor pengali dari 0,38 dikali dengan gaji pokok sesuai golongan yang diinput, di mana golongan yang diinput adalah C, yang gaji pokoknya adalah 9.500.000 rupiah. Setelah perhitungan gaji lembur ini, kita tambahkan lagi dengan gaji pokok golongan yang diinput, yaitu 9.500.000 rupiah. Hasil terakhir akan menampilkan jumlah penghasilan di mana gaji golongan sudah ditambah dengan gaji lembur. Mungkin cukup sekian dokumentasi dari hasil pengerjaan saya terhadap tugas 2 mata kuliah algoritma pemrograman. Jika dirasa ada yang kurang atau keliru dari pengerjaan saya, tolong koreksinya. Dan semoga sudah sesuai. Semoga hasil pengerjaan saya sudah sesuai dengan tugas yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selamat siang.